Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali buat kita. Kita bertemu kembali dalam program Obat Tidur Gereja GBI Rawa Indah Batam. Saat ini mari kita sediakan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan. Terima kasih Tuhan, bahwa segala yang terbaik telah Engkau tetapkan buat kami. Masa depan indah telah Engkau rancangkan buat kami anak-anak-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagi-lagi semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Semua baik, segala yang terbaik Engkau sediakan buat kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Terpuji haleluya. Engkau jadikan hidup kami sangat berarti. Haleluya, terpuji segala puji bagimu, segala hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, saat ini kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Karena itu kami berdoa biarlah setiap yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga media yang kami pergunakan saat ini. Dalam nama Yesus dijauhkan dari segala gangguan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil Alkitabnya. Kita akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Mari buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-25. Saya ulangi kembali, Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan firman Tuhan ini demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah pengalaman Daud sendiri, saudara. Daud bisa memperhatikan dari sejak dia muda, bahkan hingga dia tua. Dia memperhatikan bahwa orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan atau anak cucunya meminta roti. Nah, sangat luar biasa saudaraku kasih Tuhan buat kita. Sangat luar biasa Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan dengan sendiri. Saat kita mengalami duka, saat kita mengalami suka, Tuhan selalu ada menyertai kita. Tuhan selalu ada berjaga buat kita. Saudara, penyertaannya sempurna buat setiap kita anak-anaknya. Dia selalu maha hadir di dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat yang ke-20b di sana dikatakan, dan ketahuilah sampai kesudahan zaman aku akan menyertai engkau. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus menjamin bahwa Dia senantiasa menyertai kita hingga kesudahan zaman. Saudara, saya katakan kembali bahwa penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Daud, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah saya lihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan dan anak cucunya minta roti. Sangat luar biasa saudara yang kekasih. Jadi jangan kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Jadi jangan kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Memang benar saudaraku yang kekasih, kita anak-anak Tuhan. Dan dengan setiap pergumulan, dengan setiap tantangan, saudaraku yang kekasih, tetapi setiap tantangan yang kita alami adalah untuk memurnikan kita, adalah untuk mendewasakan kita. Dan setiap tantangan tersebut juga diizinkan oleh Tuhan kita alami, tidak melebihi batas kekuatan kita. Dan saat kita mengalaminya, Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kalau boleh jujur saudara, kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang fasik, dengan orang jahat, atau dengan orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Kita melihat mereka hidupnya mujur-mujur, hidupnya tidak mengalami kesakitan, atau hidupnya tulus-tulus, tidak mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Sementara mereka berlaku fasik,
atau jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa kemujuran yang didapatkan di luar Tuhan atau kesuksesan yang didapatkan tanpa disertai dengan takut akan Tuhan itu tidak akan lama, saudara. Seperti bunga yang mengembang mekar pada pagi hari, lalu pada siang hari dan hingga sore hari akan lisut, akan mengusut. Saudaraku yang kasih, artinya bahwa kemujuran atau kesuksesan yang didapatkan tanpa disertai dengan takut akan Tuhan itu tidak akan tahan lama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari tetap setia, mari tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan kecewa kepada Tuhan saat doamu belum dijawab. Jangan berbalik dari Tuhan saat doamu belum diwujud nyatakan oleh Tuhan. Jangan iri melihat orang fasik yang hidupnya mujur, tetapi di luar Tuhan. Semuanya itu, saudaraku yang kekasih, tidak akan bertahan lama. Tetaplah setia di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita setia, kalau kita tidak kecewa kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi kita? Apa yang Tuhan perbuat bagi kita? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang Tuhan perbuat bagi kita ketika kita setia di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita boleh buka dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16. Saya ulang kembali, kalau kita setia dan tidak kecewa kepada Tuhan saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tuhan bagi kita, yaitu Tuhan memperhatikan dan mendengarkan segala seruan doa kita. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan di sini, beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Nah, sangat luar biasa saudaraku bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita tidak kecewa kepada Tuhan, kalau kita tidak berbalik dari Tuhan, Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan juga mendengarkan setiap seruan kita, setiap doa-doa kita, Tuhan mendengarkan. Saudaraku yang kekasih, tetaplah setia di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita setia, ketika kita tidak kecewa kepada Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tuhan bagi kita? Yang kedua yaitu kita dijadikan Tuhan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ayat yang ke-17 dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dikatakan di sini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang tidak kecewa kepada Tuhan, Tuhan menjadikannya menjadi milik kesayangannya. Dan dikatakan lagi, pada hari yang kusiapkan, aku akan menyelamatkannya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita setia di hadapan Tuhan, ketika kita tidak kecewa kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita menjadi milik kesayangannya. Saya percaya setiap orang ingin dijadikan oleh Tuhan menjadi milik kesayangannya. Saudaraku yang terkasih, tidak ada orang yang tidak suka dijadikan Tuhan menjadi milik kesayangannya. Saudara, biarlah kita berlaku setia di hadapan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, ketika kita setia di hadapan Tuhan, yang selanjutnya Tuhan membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18, dikatakan di sini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah,
saudara, dikatakan bahwa ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan membuat hidup kita berbeda dengan orang fasik, dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam Tuhan, firman Tuhan ini sudah pernah nyata di dalam kehidupan saya, saudaraku. Saat pernah bekerja di dalam satu perusahaan. Perusahaan ini mungkin kekurangan dana, saudaraku yang kasih. Lalu oleh karena mereka kekurangan dana, lalu saya pribadi, saya sendiri didahulukan untuk gajian. Lalu kawan-kawan saya yang lainnya, mereka seminggu lagi baru bisa menerima gaji. Nah, artinya saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bahwa orang yang beribadah itu, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu dibuat oleh Tuhan berbeda dengan orang-orang duniawi, dengan orang-orang fasik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah bahwa penyertaan Tuhan serta. Mungkin kita saat ini mengalami permasalahan, mungkin kita saat ini mengalami pergumulan yang sangat serius. Tetapi mari yakin dan percaya, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kita camkan. Biarlah firman Tuhan ini kita renung-renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Ibu, kita kembali datang mengangkat pujian bagi Tuhan. Dan di akhir pujian ini nantinya saya serahkan kepada Bapak Gembala kami. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan engkau ada. Bersyukur dan terima kasih kepada engkau ya Tuhan, karena kami telah engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu, di mana engkau selalu menjagai kami, tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus, dan engkau membuat perbedaan kami daripada dengan orang-orang fasik ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, juga melalui hambanya Evangelis Suhani Lubis STH. Beliau telah menyampaikan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa kasihnya kepada saudara-saudara, dan tidak akan pernah meninggalkan. Dan kalaupun terjadi persoalan hidup kita atau masalah, itu adalah pemurnian iman, kata beliau tadi. Dan yang pasti, sebagaimana dikatakan pengalaman Daud, bahwa orang benar tidak pernah meminta-minta, dan selama hidupnya, dahulu dia sudah tua, dahulu dia muda, sekarang dia katakan begitu dalam pengalaman hidupnya, tidak pernah meminta-minta. Artinya apa? Bahwa Tuhan memelihara hidupnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian juga hidup kita saat ini, Yesus memelihara saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu, kalaupun ada persoalan hidupmu, ada masalah hidupmu, yakinlah bahwa Allah yang memberikan solusi terbaik dalam hidup kita, supaya kita bisa keluar dari persoalan itu. Dan dikatakan tadi, persoalan itu adalah merupakan pemurnian iman kita. Dan yang pasti akan ada perbedaan saya dan saudara menurut kita melihat dengan orang-orang fasik. Allah akan membuat perbedaan orang yang mencari Tuhan, orang yang beribadah, dengan orang yang tidak beribadah. Itu kata beliau tadi. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini kami
tim itu Gereja GBI Rawa Indah akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh menghadap kamera ini. Tuhan akan memberkati engkau dan kami akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Saat ini kami berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Bapak berdoa buat para penonton dan kapan saja video ini ditonton. Kiranya Tuhan menolong mereka mengangkat persoalan hidup mereka. Saya berdoa buat mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan. Saya berdoa lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kemerdekaan daripada Yesus menjadi bagian mereka Bapak. Saya berdoa Tuhan buat mereka yang sudah lama tidak memiliki anak. Kiranya Tuhan engkau campur tangan. Bagaimana ya Tuhan Sarah dan juga Hana kandungannya telah engkau tutup. Namun ketika mereka berdoa engkau membuka kandungannya kembali dan akhirnya memiliki anak. Demikian doa kami kepada mereka Tuhan. Engkau berikan anak bagi mereka yang sudah lama menangis. Menantikan permata hati bagi mereka. Saya berdoa di dalam nama Yesus buat orang yang sakit tumor. Mungkin sudah stadium 4 dan diponis akan mati sebentar lagi. Juga penyakit ginjal, paru-paru, penyakit saraf, penyakit otak berdarah. Saat ini kami katakan engkau sembuh dan terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan engkau menolong juga ekonomi semua orang yang menonton saat ini. Mungkin mereka sedang bergumul dengan pembayaran kredit rumah, kredit mobil, kredit kereta, dan juga bayar uang sekolah, memasukkan anak sekolah. Tuhan Yesus, engkau adalah Allah yang maha tahu dan mengerti. Bukankah engkau berkata Tuhan bahwa tangan kanan mulai membawa kami kepada kemenangan? Dan itu sebabnya kami gak perlu takut, gak perlu kami khawatir, gak perlu gentar, karena tangan kanan Allah yang membawa kami kepada kemenangan dan kesuksesan. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan ekonomi semua umatmu. Pulihkan Bapa. Mungkin mereka saat ini sedang menangis. Dan bagaimana untuk membayar uang sekolah anaknya. Suatu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan. Bukankah engkau tahu bahwa sehelai rambut pun jatuh, engkau tahu ya Bapa Surgawi. Demikianlah ya Tuhan saat ini persoalan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Engkau menolong, engkau campur tangan, engkau berkati. Tambahkan jumlah jujur yang beribadah ya Tuhan, yang mencintai Tuhan. Bapak kami berdoa untuk kota Batam. Kiranya engkau memulihkan kota Batam. Biarlah kota Batam menjadi kota primadona buat dunia. Saya berdoa untuk provinsi Kepri, engkau menolong, engkau campur tangan, engkau memberkati. Kiranya Kepri kembali berjaya. Biarlah kami serahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau tolong, engkau campur tangan, keadilan, kemakmuran, kebenaran menjadi nyata dalam negeri kami ini Tuhan. Presiden dan wakilnya dan para jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gerakan separatisme yang mencoba menghantu NKRI, kami hancurkan kuasanya dalam ini. NKRI adalah harga mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah engkau Bapa Surgawi. Kerana pemulihan ekonomi Indonesia Tuhan semakin nyata Bapa. Inilah kami berdiri untuk bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Ampunilah bangsa kami yang tidak mengenal engkau, yang juga sering menghujat namamu. Kami berdiri atas kota dan bangsa kami. Engkau melakukan pengampunan. Terima kasih Tuhan, terpujilah engkau Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk gereja GBI ya Tuhan di seluruh dunia. Terkhusus ketua Sinode, ketua BPH, dan wakilnya, sekretarisnya, jajarannya. Engkau menolong, engkau campur tangan. Gembala, engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah engkau. Kami terlalu yakin bahwa orang-orang yang mengikuti program ini, engkau sudah menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara di kamera handphone saya. Dan Anda adalah orang yang setia. Alkitab mencatat banyak orang menyebut diri baik, orang yang setia. Siapakah yang mendapatkannya? Tentu sekali, sulit sekali kita melihat saudara orang-orang yang setia. Tetapi saya sematkan untuk saudara, gelar adalah pribadi yang setia. Maka Anda tidak perlu menyebut diri atau mengganti namamu menjadi nama yang setia atau setia. Karena apa? Saudara adalah pribadi yang setia, tentu sekali akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa saudara telah merasakan kesegaran rohani, bahkan jasmani, oleh karena mendengarkan firman Tuhan. Tentu sekali akan bisa tidur dengan nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan berharap kiranya Bapak Ibu jangan pernah lupa bangun esok hari, supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa bekerja dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Gereja GBI Rawa Indah, Kota Batam, pemilik program Obat Tidur. Haleluya, haleluya. Salam, Tuhan Yesus.